Saya udah pakai Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra ini beberapa hari dan ternyata oke juga loh. 12 jutaan, ringan banget, udah pakai Intel Core Ultra juga lagi. Tapi bukan cuma itu aja yang menarik dari laptop ini. Langsung aja yuk kita bahas. Lego! Boxnya simple, khas Lenovo dengan desain yang minimalis. Cuman ada tulisan Lenovo di tengahnya dengan ada penjelasan produknya di samping ini. Di dalamnya terdapat laptopnya itu sendiri, charger, dan beberapa dokumen pendukung. Gak ada yang spesial ya dari isi paketan penjualannya ini. Tampilan desainnya kali ini terlihat kalem banget. Tapi di satu sisi saya bisa lihat kalau untuk kantoran sih ini terlihat sleek ya. Bagian atasnya cuma terdapat logo Lenovo aja. Warna yang saya ambil ini berwarna abu. Suka sih ngeliatnya. Laptop ini juga termasuk ringan, hanya berbobot 1,48 kg dengan ketebalan 16,9 mm. Nah, buat kamu nih yang sering bawa laptop kemana-mana, ini sangat nyaman karena nggak berasa berat untuk dibawa di dalam tas. Jadinya nggak bikin pegel. Cocok lah ya buat kamu yang suka mobile. Tapi meskipun tipis, laptop ini terasa kokoh dan solid berkat bodi berbahan aluminium. Laptop ini juga udah lulus uji standar militer MIL STD 810H. Artinya, laptop ini dirancang untuk tahan terhadap berbagai kondisi ekstrim seperti suhu panas, dingin, kelembapan tinggi, dan bahkan getaran. Jadi kalau kamu sering bekerja di luar ruangan atau cenderung asal taruh laptop di tas tanpa case tambahan, tenang aja, laptop ini kuat dan tahan banting. Tapi bukan berarti bisa asal dibanting ya. Seenggaknya kalau kamu bawa di tas dan kena guncangan, tidak mengganggu komponen yang ada di dalamnya. Inchnya juga cukup kuat, kita bisa membukanya hanya dengan satu jari aja nih. Tapi sayangnya nggak bisa dibuka hingga 180 derajat ya. Jadi maksimalnya hanya segini nih. Nggak jadi masalah juga sih buat saya. Urusan port juga dikasih cukup lengkap yang bisa mengakomodir kebutuhan kamu. Mulai dari 2 USB-A 3.2 Gen 1 yang salah satunya support always on dan terdapat micro SD card reader di sini. Nah, itu yang bagian kanan. Lalu di bagian kiri ada USB-C 3.2 Gen 1 yang udah mendukung power delivery dan display port. Jadi ngecasnya pakai USB-C seperti ini ya. Untuk kebutuhan presentasi atau nonton di layar yang lebih lebar, laptop ini juga dilengkapi dengan HDMI 1.4. Terus dikasih juga di sini ada audio jack 3,5 mm. Secara look saat kita buka juga terlihat kalem. Nggak ada embel-embel lain ya, cuman ada logo Lenovo di pojok kanan bawah. Keyboardnya juga punya key travel yang cukup nyaman dipakainya. Meskipun bukan yang terbaik, tapi ini udah lebih dari cukup. Keyboardnya juga backlit ya, jadi tetap terlihat kalau dipakai di kondisi gelap. Trackpadnya juga berada di posisi yang pas nih, di tengah spacebar. Layar, dari segi layar, Lenovo membekali laptop ini dengan layar OLED 14 inch beresolusi WXGA 1920x1200 dengan rasio 16:10. Yang memberikan area kerja lebih luas dibandingkan layar 16:9 biasa. Berdasarkan pengujian kami, layar ini juga memiliki tingkat kecerahan 400 nits glossy. Selain itu, layarnya dilengkapi dengan teknologi anti-glare yang membuatnya nyaman digunakan di tempat terang tanpa gangguan pantulan cahaya. 100% DCI-P3 dan display SDR True Black 500. Buat kamu yang sering nonton film atau bekerja lama di depan layar, ada sertifikasi TÜV Rheinland Blue Light dan flicker free juga membantu mengurangi kelelahan mata. Dari segi akurasi warna, hasil pengujian menunjukkan 100% sRGB dan 100% DCI-P3 untuk gamut coverage. Serta gamut volumenya juga 180% sRGB dan 127% DCI-P3. Yang berarti bikin visualnya makin hidup. Buat kamu yang suka maraton Netflix atau YouTube, layar ini udah enak banget dipakainya. Warna kulit di video ini terlihat natural dan adegan gelap di film ini tetap terlihat detail. Performa, bodinya sih tipis dan ringan, tapi Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra ini ditenagai oleh prosesor Intel Core Ultra 5 125H, prosesor terbaru dengan 14 core dan 18 thread. Clock speednya bisa mencapai 4,5 GHz. Saya juga cobain untuk tugas-tugas berat seperti editing video ringan dan coding, dan hasilnya lancar tanpa nge-lag. Laptop ini juga menggunakan Intel Arc Graphics dengan 7Xe cores dan clock speed hingga 2,2 GHz. Untuk integrated graphic ini performanya cukup baik ya.
RAM-nya 16GB LPDDR5X yang udah tersolder di dalam. Internal storage-nya yang menggunakan SSD M2 2242 PCIe 4.0 NVMe berkapasitas 512GB. Saya juga udah tes benchmark-nya nih. Di 3D Mark Time Spy laptop ini dapat skor 3328 dengan graphic score-nya 2998 dan CPU score-nya 8852. Untuk tes PC Mark 10 dapat total skor 6540. Lanjut pada Geekbench 6, laptop ini mencetak skor 2237 untuk single core dan 11.466 untuk multicore. Saya juga uji di Cinebench R20 dan Cinebench R23 buat cek performanya. Di Cinebench R20 laptop ini dapat 641 untuk single core dan 4.975 untuk multicore. Sementara di Cinebench R23 1.670 untuk single core dan 12.272 untuk multicore. Untuk penyimpanan SSD PCIe 4.0 512GB di laptop ini juga kenceng. Hasil Crystal Diskmark menunjukkan kecepatan 5048 Mbit per second untuk read dan 3761 Mbit per second untuk write. Jadi loading aplikasi dan booting terasa cepat. Ngegamenya kuat. Saya tahu banyak dari kamu pasti penasaran laptop ini bisa buat main game apa enggak ya? Jawabannya bisa, tapi ada batasnya. Saya udah coba uji beberapa game nih dan hasilnya cukup menarik. Di Valorant saya set preset low dan hasilnya laptop ini bisa jalan rata-rata 200 hingga 230 fps. Buat game kompetitif kayak gini, frame rate tinggi jelas ngasih pengalaman bermain yang lebih responsif. Terutama kalau kamu main di layar eksternal dengan refresh rate lebih tinggi. Buat yang suka game open world, saya coba Genshin Impact di settingan low 60 fps dan performanya cukup stabil dengan fps rata-rata di 50 hingga 60 fps. Gamenya tetap bisa dimainkan dengan cukup nyaman tanpa nge-lag yang mengganggu. Lalu saya juga coba Cyberpunk 2077 dan di sini mulai terasa batasannya. Game ini bisa tetap jalan tapi harus di settingan low supaya tetap playable. Oh ya, baterainya berkapasitas 57 Wh ya, jadi seharusnya sih akan aman untuk pemakaian sehari-hari. Kalau kamu seorang mahasiswa atau pekerja kantoran yang butuh laptop ringan buat kerja seharian, laptop IdeaPad Slim 5i Ultra ini bakal cocok banget. Layar tajam, performa kencang buat multitasking, dan baterai yang cukup awet bikin laptop nyaman dipakai buat ngerjain tugas, edit dokumen, atau bahkan meeting online berjam-jam. Buat konten kreator pemula, laptop ini juga masih oke buat edit video ringan atau desain grafis, selama kamu nggak pakai efek atau resolusi terlalu heboh. Kayaknya akan masih aman. Kalau kamu sering render video panjang, mungkin butuh laptop dengan GPU discrete yang lebih kuat. Kalau kamu gamer casual yang main game ringan kayak Valorant atau Genshin, laptop ini masih bisa diandelin. Tapi kalau kamu butuh laptop buat main game AAA dengan settingan tinggi, mungkin ini bukan pilihan terbaik ya. Kesimpulan, setelah tes layar, uji performa, dan gaming, saya bisa bilang kalau Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra ini adalah laptop yang ideal buat produktivitas dan hiburan ringan. Layarnya tajam, warnanya akurat, dan cukup terang buat berbagai kondisi penggunaan. Performa CPU-nya kenceng buat kerja multitasking, browsing, dan bahkan editing ringan. SSD-nya juga cepat, jadi buka aplikasi dan booting nggak pakai lama. Buat gaming, laptop ini masih bisa jalanin game kompetitif dengan frame rate tinggi. Tapi untuk game berat, kamu harus bersabar dikit dengan settingan low. Kalau kamu cari laptop yang ringan, bertenaga, dan bisa diajak kerjasama serius sambil tetap bisa main game ringan, ini bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi kalau prioritasmu adalah gaming atau editing berat, kayaknya bisa pilih opsi lain yang lebih pas deh. Menurut saya, Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra ini jadi salah satu opsi yang menarik. Dengan desain yang tipis dan ringan, performa Intel Core Ultra yang ngebut buat multitasking, dan layar yang tajam, cocok buat siapapun pemakainya. Harganya sendiri di kisaran 12 jutaan. Masih terjangkau untuk laptop dengan performa yang mumpuni seperti ini. Oke, demikian video mengenai Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.